Tes tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, gimana kabarnya teman-teman sekalian? Masih aman ya puasanya? Semoga masih kuat lah. Sebentar lagi buka nih. Ya, kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Taklim Dekat Iftar Bersama atau yang disingkat Takdib. Bersama saya, moderator kesayangan kalian semua, para Zahi Putra Satriawan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustadz Ahda Abid Al-Ghifari yang alhamdulillah saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini Ustadz Ahda akan menyampaikan suatu materi mengenai perjuangan atau kiprah seorang ulama besar dalam sejarah Indonesia bernama Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Sebesar apa sih pengaruh beliau atau sebesar apa kiprah beliau dalam sejarah sehingga nama beliau tercatat dalam sejarah? Tanpa berpanjang kalam lagi kepada Ustadz Ahda, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para guru Santren At-Taqwa Depok dimanapun mereka berada, yang saya sayangi dan cintai juga para santri At-Taqwa yang sekarang ada di tengah-tengah saya juga, yang masih istiqomah di hari kelima Ramadan ini. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir Ramadan, istiqomah juga nanti pengaruh Ramadannya sampai akhir hayatnya. Amin. Terima kasih kepada moderator para Zahi yang sudah mempersilahkan pada takdib hari kelima ini. Alhamdulillah, insya Allah masih sehat semuanya hari ini, masih semangat puasanya, dan panitia PDL, terima kasih juga, masih semangat juga tuh. Ada yang bombing gitu ya. Nah, ini bombing yang legal itu ya, karena temboknya emang sudah diizinkan itu. Ya betul, pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu tema kajian biografis, karena tema kajian menjelang buka puasa atau yang tahun ini namanya Takdib, Taklim Dekat Iftar Bersama. Jadi tiap tahun namanya ganti-ganti gitu ya. Nah, ini memang unik ya, bahwa tahun ini kajiannya adalah kajian biografis dan pemikiran tokoh. Nah, ini mungkin gak banyak dijumpai di beberapa lembaga yang melaksanakan kajian atau taklim menjelang buka puasa gitu. Saya kira ini memang betul-betul menguatkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya ilmu gitu ya. Dan juga benar bahwa saya akan menjelaskan, mungkin juga memperkenalkan, karena banyak dari santri belum kenalan terhadap salah satu ulama atau tokoh pahlawan bangsa ini ya, yang namanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Nama beliau itu sebetulnya menjadi salah satu nama yang besar atau salah satu tokoh besar ya, giant man di Indonesia. Kan sudah disematkan dalam nama kampus ya. Nah, meskipun kampus-kampus yang ada itu yang kampus Islam itu beliau sendiri juga yang memperjuangkan ya, yakni adalah IAIN dulunya yang sekarang menjadi UIN ya. Nah, UIN Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu ada di Purwokerto atau di Banyumas itu.
Kalau kamu search itu kan ada Uin Saizu itu. Uin Saifuddin Zuhri ya. Jadi kalau di Jogja ada Uin Suka, Sunan Kalijaga. Kemudian di Surabaya ada Uin Sunan Ampel dan sebagainya. Di Purwokerto ada Uin Saizu itu. Artinya nama tokoh. Dan karena kenapa? Ya salah satunya karena perjuangan beliau membangun IAIN. Apa tujuan IAIN dibangun pada waktu itu? Salah satunya dapat kita lacak dari riwayat dan rekam jejak kehidupan Saifuddin Zuhri itu sendiri, gitu ya. Dan memang dalam pembahasan tentang Saifuddin Zuhri, atau kalau dalam materi saya itu saya sering singkatnya menjadi KSZ, malah susah lagi. Saizu gitu ya, Saifuddin Zuhri. Santri-santri yang pernah mengikuti pelajaran Bukdiskas tentu sudah kenal gitu ya, karena ada satu buku yang dikaji di kelasnya Faras itu juga pernah kaji, siapa yang gitu ngaji itu. Ya salah satu bukunya itu adalah Guruku Orang-orang dari Pesantren ya. Itu satu memoir autobiografis ya. Jadi Saifuddin Zuhri itu menulis pengalamannya mengaji ya sebagai seorang santri sampai nanti kemudian menjadi guru, menjadi pejuang, bahkan menjadi mujahid gitu ya. Karena kiprahnya juga pada masa revolusi Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau mengalami zaman-zaman itu, zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, zaman Belanda kembali ke Indonesia juga. Sampai kemudian, tapi nggak sampai kemudian diceritakan bagaimana kehidupan beliau sendiri ketika menjabat Menteri Agama. Nah itu ketika menjabat Menteri Agama itu kamu simak di buku yang lainnya, judulnya Berangkat dari Pesantren itu. Ya, jadi buku Berangkat dari Pesantren itu diterbitkan dan sekarang juga masih dibaca gitu ya. Itu jauh lebih tebal, ada 800 halaman gitu. Tapi kalau kamu baca memoir atau autobiografisnya Saifuddin Zuhri ini menarik ya, karena dikisahkannya itu seperti novel gitu ya. Jadi kita bahkan penerbitnya yang Guru Orang-orang dari Pesantren itu pustakanya pustaka bagian sastra ya, bukan bagian utamanya yang menerbitkan buku-buku non fiksi gitu. Tapi kehidupan yang ada dalam yang diceritakan oleh Saifuddin Zuhri itu sangat nyata gitu ya. Pengalamannya belajar bersama para gurunya, bahkan dia menceritakan kehidupan keteladanan guru-gurunya di kampung ya. Bahkan guru-gurunya di kampung ini kan tidak banyak diangkat gitu ya. Nah, maka orang-orang tokoh-tokoh seperti Saifuddin Zuhri inilah yang mengangkat ya, bahwa guru-gurunya yang di kampung ini juga sangat berjasa sekali dalam menggembleng santrinya itu agar bisa menjadi seorang tokoh yang berpentas di pentas bangsa gitu ya. Nah dalam ngajian ini karena cukup banyak ya yang dapat diceritakan dari Saifuddin Zuhri ya, maka nanti akan sekilas saya kisahkan tentang bagaimana dia merintis pendidikan ya, latar belakang orang tuanya, kemudian karirnya ya sedikit gitu, sampai kemudian dia diangkat menjadi Menteri Agama ya. Jadi tokoh ini memang menjadi Menteri Agama ya, salah satu Menteri Agama ya. Namanya itu kan, jadi ada satu bukunya tentang biografi Menteri Agama ya. Itu riwayat Menteri Agama dari zaman Pak Rasidi ya sampai kira-kira tahun 90-an ya, 98, karena diterbitkannya tahun 98 itu ada di situ. Jadi dan penulisnya menulisnya bukan hanya main-main saja dengan sekilas saja, tapi dilengkapi dengan referensi yang sangat lengkap sekali ya. Nah, itu ada nama Saifuddin Zuhri di situ karena beliau Menteri Agama. Kemudian juga bagaimana kondisi politik pada waktu itu, karena Saifuddin Zuhri ini juga
menjadi salah satu santri politisi gitu ya. Nah, santri ya, latar belakangnya kesantrian ini turut mewarnai politik Indonesia ya. Dia mewarnai bukan terwarnai, itu yang luar biasa seperti itu ya. Sehingga nanti kita juga bisa melihat bagaimana pemikirannya, terutama Saifuddin Zuhri ini. Dia menulis selain tadi ya, kalau tadi disebutkan ada guruku orang-orang dari pesantren, kemudian ada berangkat dari pesantren, dan satu lagi bukunya yang terkenal ya, judulnya Sejarah Kebangkitan Islam di Indonesia. Jadi dia nulis sejarah juga ya, bukunya kecil tapi tebel ya. Itu tiga-tiganya saya punya, dan santri harus punya itu ya, masih diterbitkan kalau tidak salah ya. Jadi sejarah kebangkitan Islam di Indonesia ini menarik itu, karena dia tidak hanya sekedar memaparkan secara kronologi saja perjalanan umat Islam ya di Indonesia, tapi dia memberikan pengertian yang sangat luar biasa terhadap Islam itu sendiri, sehingga ketika menulis tentang Islam di Indonesia ya, dia tidak menulisnya dalam kacamata outsider ya, atau kacamata orang luar ya. Kadang-kadang kalau kita ini melihat sejarah dari kacamata orang luar itu nampak sudah objektif ya. Padahal objektif itu belum tentu sudah benar ya. Kacamata insider itu kan, orang-orang dari dalam itu juga penting ya, karena dari situ orang yang menulis tentang Islam di Indonesia, yang menulis adalah orang Islam dan tahu tentang Islam, itu jauh lebih baik ya. Jadi kalau kita nulis tentang Islam tapi kita nggak tahu Islam ya, seperti apa Islam ya, nanti gambaran kita malah justru akan bias di situ, malah justru akan tidak lengkap ya. Akan jauh lebih baik kalau kita menulis tentang sejarah Islam, menulis tentang ajaran Islam, kita betul-betul tahu menjalani agama Islam itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ini nulis tentang sejarah ya umat Islam tapi tidak tahu pengertian Islam, loh kita kan mau nulis sejarah, loh ajaran Islam itu terkait sekali ya dengan sejarah Islam itu sendiri, atau kebalikannya, sejarah Islam itu terkait dengan ajaran Islam itu sendiri. Kita nulis sejarah tapi nggak tahu tentang hakikat ajaran Islam itu sendiri, ya kita akan cenderung untuk menyamaratakan misalnya ya ajaran Islam, masuknya ajaran Islam dengan ajaran Hindu Buddha atau ajaran Kristen dan lain sebagainya ya, atau masuknya ajaran lain-lainnya gitu ya. Nah ini penting, makanya kemudian buku itu juga banyak memuat pandangan-pandangan Kiai Haji Saifuddin Zuhri ya, terutama nanti kita akan melihat bahkan dari kehidupan pendidikannya, latar belakang keluarganya, bagaimana apa yang dia perjuangkan sebagai politisi ya, sampai kemudian pemikiran sejarahnya itu semua akan menjadi satu ya. Makanya kemudian sebenarnya saya belum sempat itu ngasih judul ke panitia ya. Nanti judulnya Kiai Saifuddin Zuhri tentang apa, tapi keburu ulama dan pahlawan bangsa gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa itu secara umum, tapi sebetulnya saya ingin memperlihatkan bahwa Saifuddin Zuhri ini merupakan orang yang salah satu tokoh yang memperjuangkan Islam itu dalam detak jantung bangsa gitu ya. Nah ini sama itu, kalau kita bandingkan ya, kalau Saifuddin Zuhri tadi menulis tentang memoir, autobiografi, kemudian juga menulis tentang sejarah ya, itu sebetulnya ada tokoh yang lebih familiar kita kenal ya, karena buku-bukunya masih diterbitkan sampai sekarang dan masih dibaca oleh santri ya, yakni adalah Buya Hamka gitu ya. Buya Hamka itu ulama yang ensiklopedis juga ya, karena buku-bukunya ditulis dalam berbagai bidang, ada bidang dakwah ya, sejarah juga ditulis ya, autobiografi juga ya. Tapi kalau kita kemudian kaitkan ya, ada satu pengkait itu antara Saifuddin Zuhri dan Hamka ini, karena dua-duanya itu salah satu dua-duanya adalah dua orang tokoh bangsa yang sangat peduli dengan memori kolektif bangsa ya. Sangat ingatan bangsa bagaimana terutama terhadap Islam di Indonesia. Jadi bagaimana umat Islam di Indonesia sebagai bangsa ini tidak boleh melupakan ya sejarahnya ya, sehingga kemudian kedua-duanya juga merupakan orang yang
selalu menyajikan sejarah Islam ya. Artinya selalu memberikan citra ya, menunjukkan citra bahwa umat Islam di Indonesia itu punya corak tersendiri juga ya, punya kontribusi besar juga. Perkembangannya juga bukan perkembangan yang sambil lalu saja ya. Nah, makanya kemudian dua tokoh ini menulis sejarah itu karena tahu betul bagaimana mencitrakan umat Islam ini dalam sejarah gitu ya. Nah, itu yang menjadi penting ya kalau kita melihat bahwa Saifuddin Zuhri dan Hamka, terutama dalam konteks Saifuddin Zuhri, perbedaannya kan Hamka itu latar belakangnya dia adalah tokoh pembaru ya. Kalau tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu kan bilangnya kaum tajdid itu ya, kaum pembaru ya. Sedangkan Saifuddin Zuhri ini lebih lekat sebagai santri tradisional ya, santri yang berasal dari pesantren-pesantren Salafiyah gitu ya. Nah kemudian ya, bagaimana latar belakang pendidikan Saifuddin Zuhri ini? Ya, ini menarik. Tadi saya baru baca artikel itu tentang bahwa pendidikan itu sekedar sekarang hanya dimaknai sebagai tangga karir ya. Jadi orang kuliah S1, S2, S3 ya, nah, itu bagus ya. Tapi kalau sekedar hanya digunakan karena orang kuliah kan harusnya juga bermanfaat ya bagi kehidupan dia sendiri dan kehidupan masyarakat ya. Nah, tapi sekarang direduksi ya, maknanya hanya sekedar untuk mengejar mobilitas karirnya saja gitu ya. Nah, ini yang menjadi tidak benar ya. Dan kalau kita lihat riwayat pendidikannya Saifuddin Zuhri ini juga menarik ya. Karena dalam catatannya ya, Saifuddin Zuhri itu pernah sekolah di sekolah Ongkoloro. Nah, ini sekolah yang didirikan oleh Belanda juga. Namanya meskipun nama Jawa ya sudah dinamakan Jawa, itu setara SD ya. Pendidikannya pendidikan berhitung, membaca dan lain sebagainya ya. Nah, tapi orang-orang di kampungnya Saifuddin Zuhri ini mereka nggak peduli ya kalau ada orang sekolah itu, mau apalagi sekolah Belanda ini gejala yang umum ya, di Malaysia juga terjadi di situ ya. Di Malaysia bahkan ada orang belajar bahasa Inggris itu dulu dianggap sebagai suatu hal yang tidak berguna ya. Bahkan dulu kalau orang masuk sekolah itu ijazahnya itu ibaratnya hanya bisa dibuat bungkus terasi saja gitu katanya. Artinya tapi orang itu sangat peduli kalau misalnya santri tersebut mengaji dengan kiai ya, mengaji dengan kiai-kiai yang ada di kampungnya ya. Bahkan ibunya Saifuddin Zuhri ini pernah ngomong gitu ya, pernah bilang bahwa kamu harus serap sampai habis ya pelajaran atau ilmu yang ada dari kiai yang ada di kampung sini ya. Nah, perhatikan itu ya, kamu harus serap sampai habis ilmu yang dimiliki oleh para kiai di kampung ini gitu ya. Artinya kan kalau belajar tuh yang harus mempeng gitu loh ya, nggak boleh separuh-separuh ya, diserap memang betul-betul dimaksimalkan ya. Nah, kamu di sini juga begitu ya, banyak guru-guru di sini kalau sangat sayang sekali ya kalau kamu tidak menyerap sampai habis ya kan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh guru-guru kamu di sini ya. Makanya kemudian itu pesan yang sangat mendalam sekali ya. Baru ketika kamu sudah menyerap sampai habis ilmu itu ya, kamu berpindah ke guru yang lainnya, serap lagi ya, habis gitu ya. Nah persoalannya ilmu ini nggak seperti harta gitu ya. Kalau harta diserap habis ya, misalnya kalau ilmu seperti harta, kamu nyerap ilmu guru kamu, guru kamu jadi bodoh, nggak punya ilmu lagi gitu kan. Nah tapi enggak, ilmu ketika diserap itu semakin menyebar manfaat gitu kan. Dan orang yang ilmunya diserap itu justru semakin banyak ilmunya gitu ya. Nah, maka kemudian kalau kita perhatikan pendidikannya Saifuddin Zuhri ini, dia belajar di kampung ya, terutama kalau di bukunya guru orang-orang dari pesantren itu ada seorang ustadz yang sangat dia kagumi, namanya Ustadz Mursyid ya. Ustadz Mursyid ini dia mendirikan sebuah sekolah Arab. Nah gitu ya, namanya dulu sekolah Arab ya, seperti madrasah sebetulnya, madrasah ya, lebih modern lagi ya daripada pesantren ya. Nah, madrasah ini bisa ada yang boarding ya, dalam bahasa sekarang, ada juga yang kalong ya, pulang gitu kan ya, pelajaran pesantren gitu.
Karena Ustadz Mursyid ini orang yang sangat dia kagumi karena apa? Ya karena dia alim ya, dan badannya menurut kisahnya Saifuddin Zuhri atletis gitu. Jadi dia sering juga bergabung dalam tim sepak bola di kampungnya gitu ya. Nah itu keren itu ya. Jadi ustadznya itu sangat dikagumi sekali. Dan ustadznya inilah yang kemudian menjadi dasar pijakannya Saifuddin Zuhri untuk belajar di tahapan-tahapan selanjutnya. Ini yang sudah baca guru orang dari pesantren pasti sudah paham itu ya. Dan kemudian karir pendidikannya atau latihan pendidikannya itu dia habiskan di Solo gitu ya, selama setahun di sana ya. Dan belajarnya itu berpindah-pindah gitu, karena di Solo pada waktu itu banyak sekali pesantren ya. Bukan hanya di pesantren saja ya, Saifuddin Zuhri juga dengar ceramah pendeta juga ya, belajar nulis juga, belajar apa saja kursus-kursus keterampilan hidup itu diikuti oleh Saifuddin Zuhri gitu ya. Nah, sehingga kemudian bahkan menambal ban juga ada itu kursusnya pada waktu itu ya. Dan paling berpengaruh itu kan kursus menulis pada waktu itu ya, sehingga kursus menulis menjadi wartawan ini penting sekali ya. Kursus menjadi guru juga ada ya. Nah, sampai kemudian setelah dari Solo Saifuddin Zuhri kembali dan dia bisa mendirikan sebuah lembaga pendidikannya sendiri. Dan usianya berapa ketika Saifuddin Zuhri itu mendirikan lembaga pendidikannya? Berapa? 18 tahun gitu ya. 18 tahun itu sudah jadi kiai, dalam artian dia sudah menjadi pembinanya itu ya. Dan ada temennya yang diserahkan untuk mengurusi sekolahnya itu, meskipun dia juga mengajar di sekolahnya itu juga ya. Bahkan di bukunya Guru Quran dari pesantren itu kan Saifuddin Zuhri memberikan tips ya, bagaimana menangani murid yang kurang fokus gitu ya, yang sering tidur misalnya gitu kan. Ya, itu kasih tips itu ya. Jadi dia belajar dulu ada ilmu namanya pedagogi ya. Nah, di situ dia bagaimana menangani, kita harus kasih perhatian murid-murid yang suka tidur ini ya, murid-murid yang nggak fokus belajar gitu kan. Itu ada itu dikasih ya. Dulu kalau nggak salah itu ada santri itu, dia nulis metode pendidikan orang tua ya, metode pendidikan orang tua mendidik para tokoh ya. Nah, dia cantumkan itu ya. Jadi bagaimana tekniknya Saifuddin Zuhri ya, metode teori-teori pendidikannya Saifuddin Zuhri itu mendidik murid-muridnya itu ya. Jadi murid itu harus belajar dengan baik, harus bermain itu juga penting ternyata menurut Saifuddin Zuhri ya. Jadi jangan lupa itu ya, kalau kamu belajar itu bermain harus penting juga itu ya. Tentu saja harus proporsional. Kalau bermainnya jauh lebih banyak ya, belajarnya sedikit, nah itu nanti malah jadi pintar bermain itu ya. Jadi harus proporsional, istirahat yang cukup ya, bermain, membantu orang tua, itu semuanya merupakan bagian dari pendidikan menurut Saifuddin Zuhri di situ ya. Itu pendidikannya ya. Nah, kemudian latar belakang keluarganya juga unik ya. Ibunya ini latar belakangnya itu macam-macam. Ibunya dia berlatar belakang sebagai pertama santri ya, tapi ibunya juga punya keluarga pedagang juga ya. Nah, biasanya pedagang ini kelas sosial sendiri itu ya, tapi latar belakangnya juga ada dari latar belakang priai ya, atau pada waktu itu disebut sebagai kaum bangsawan gitu ya, walaupun kaum bangsawan yang mungkin tingkatannya tidak tinggi seperti kaum bupati gitu ya. Tapi ini membuktikan bahwa latar belakang dari ibunya ini beragam ya. Jadi santri itu ya, itu kan sebetulnya sifat gitu, bukan profesi atau kelas sosial belaka itu, yang seperti yang kalau dulu ada antropolog namanya Clifford Geertz itu ya. Dia membagi 3 itu kan, kalau masyarakat Jawa itu ada santri, abangan, ada priai ya. Padahal yang namanya santri itu bukan hanya sekedar berasal dari pesantren saja ya. Ada juga santri itu yang mereka kaum pedagang juga. Ada juga santri itu yang pedagang juga merupakan bangsawan juga ya. Jadi menarik, ini kan dari latar belakangnya itu membuktikan bahwa Islam itu enggak secara saklek itu ya, membeda-bedakan manusia itu dari profesinya semata ya, bangsawan ya, pedagang dan sebagainya. Ayahnya latar belakangnya juga begitu ya, latar belakang santri, tapi dia juga petani juga ya, dia juga pedagang juga ya. Jadi berbagai macam, itu sangat merekatkan ini. Jadi kalau
ada orang itu hanya melihat latar belakang masyarakat Indonesia itu hanya berdasar dibelah-belah gitu kan. Oh ini santri ya, kalau yang abangan ini orang-orang yang nggak pernah menjalankan syariat gitu kan, nggak pernah sholat itu kan, atau disebutnya sebagai muslim nominal saja, muslim yang secara statistik menambah-nambah jumlah orang Islam saja, tapi dalam kenyataannya dia tidak rajin beribadah gitu. Tapi ternyata enggak juga ya. Ada wong cilik gitu kan, ada orang-orang yang dianggapnya bukan bangsawan, bukan dari kalangan pesantren, tapi mereka menjalankan ibadah dengan baik juga. Ya, demikian juga dengan priai dibelah itu kan. Priai ini bukan dari kalangan santri. Kalau priai ini mereka lebih suka merujuknya pada kebudayaan hidup Buddha, tapi enggak juga ternyata. Ya, orang tuanya dan kakek neneknya Saifuddin Zuhri ini latar belakangnya priai, tapi dia juga santri juga. Jadi ada priai yang santri juga. Gitu ya. Nah, ini menarik. Dan kalau kita perhatikan jaringan ya pergaulan Saifuddin Zuhri ini juga luas ya. Jadi dia berkenalan dengan para ustadz ya, para kiai yang ada di kampungnya, dan akhirnya kemudian ada seorang tokoh nasional ya yang juga berlatar belakang pesantren, namanya siapa? Kiai Haji Abdul Wahid Hashim ya, putra dari Hashim Asy'ari, itu sampai menyurati Saifuddin Zuhri ya, dan akhirnya mereka mengadakan pertemuan. Nah, dari pertemuan itulah Saifuddin Zuhri muda itu diperkenalkan dengan banyak tokoh. Nah, termasuk Muhammad Yamin ya, termasuk Soekarno dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian jaringan perjuangannya Saifuddin Zuhri itu semakin meluas di situ. Ya. Ada satu kesan yang menarik ketika zaman Jepang itu ya, Wahid Hashim itu kan pada waktu itu punya kedudukan penting ya dalam bidang agama di dalam kerangka pemerintahan pendudukan Jepang ya. Di situ Abdul Wahid Hashim itu cerita ya bahwa pesantrennya Hashim Asy'ari itu sudah dalam tanda kutip mengalami modernisasi. Jadi para santrinya itu diajarin membaca Latin, bahasa Belanda dan lain sebagainya ya. Sehingga ketika kemudian datang masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang ya, para santrinya itu bisa dengan baik berkembang ya. Mereka bisa mengikuti alur permainannya orang Belanda dan Jepang ya. Mereka tidak ketinggalan begitu saja. Dan itu dikisahkan kepada Saifuddin Zuhri gitu ya. Jadi pelajaran membaca, berniaga, sejarah, ilmu bumi, ekonomi dan lain sebagainya itu diajarkan kepada santrinya, sehingga santrinya tidak ketinggalan banget ya ketika pada masa Jepang, sehingga bisa berkiprah pada masa Jepang itu sendiri. Itu ya. Nah, dan akhirnya inilah yang kemudian dia dipercaya oleh banyak orang tokoh ya. Salah satunya adalah Haji Muhammad Rashidi. Nah, ini musolanya gedungnya kan ada di sebelah kita itu kan. Nah, gedung Prof. H.M. Rashidi. Prof. H.M. Rashidi juga merupakan Menteri Agama ya, salah satu Menteri Agama pertama setelah kemerdekaan tahun 1946 pada waktu itu. Dan dialah juga mengajak Saifuddin Zuhri untuk menjadi pegawai Kementerian Agama pada waktu itu ya. Nah, sehingga disitulah kemudian karir perjuangan Saifuddin Zuhri mulai meningkat gitu ya. Nah, yang menarik juga bahwa kita melompat ya, agak lompat tahun 1962 ya. Itu Bung Karno itu kemudian memanggil Saifuddin Zuhri untuk menghadap. Itu kira-kira tujuannya apa? Tahun 1962. Tujuannya adalah untuk meminta Saifuddin Zuhri menjadi Menteri Agama pada waktu itu. Ya, nah, sehingga kemudian dia pikir panjang betul ketika. Biasanya kalau orang ditawari menjadi Menteri Agama langsung gimana? Misalnya siapa itu? Ibad itu ya. Bat, coba kamu jadi Menteri Agama mau nggak? Ya mau lah gitu. Dalam hatinya hore gitu kan. Ya. Nah, tapi zaman dulu enggak, itu sikap yang sangat langka. Orang zaman dulu pikir panjang dulu. Ya kan sebetulnya dari Menteri Agama jadi menteri, ya keren banget ya. Tapi Saifuddin Zuhri ini mikir panjang, ya. Dia minta restu sama gurunya terlebih dahulu, ya. Dan sebagainya, dan dia minta restu itu Pak sama kiai-kiainya yang ada di NU itu ya. Dan memang betul ya. Ya kiai-kiai dan NU sangat mendukung sekali ya. Kenapa? Karena satu-satunya tahun 1962 itu sebetulnya tahun-tahun di mana banyak tokoh-tokoh Islam itu akhirnya menjadi korban Partai Komunis pada waktu itu gitu ya.
Nah, sehingga kemudian banyak yang dipenjara ya. Nah, yang tersisa ini ya orang-orang NU. Orang-orang NU ini bahkan sampai kemudian gurunya mengatakan kalau seandainya bukan masalahnya bukan apa yang kita bisa dapatkan ketika Saifuddin Zuhri nanti menjadi Menteri Agama, tapi apa yang akan terjadi kalau seandainya jabatan Menteri Agama ditolak ya, kata salah satu kiainya. Jadi untuk salah satu untuk memperbaiki hubungan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah pada waktu itu adalah ya salah satunya dengan Saifuddin Zuhri ini menerima permintaan Bung Karno agar menjadi Menteri Agama ya. Jadi caranya para kiai pada waktu itu memperbaiki hubungan dengan pemerintah ya, apabila perjuangan Islam, dakwah Islam itu bisa bertahan di politik pada waktu itu. Akhirnya diterima oleh Saifuddin Zuhri. Ada beberapa kebijakan ya yang terkenal yang dilakukan oleh Saifuddin Zuhri ketika menjadi Menteri Agama, misalnya penerjemahan Al-Qur'an ya. Nah, jadi penerjemahan Al-Qur'an itu sebetulnya kan dulu juga sempat menjadi polemik ya sebelum masa kemerdekaan ya. Dulu orang itu mau menerjemahkan Al-Qur'an saja itu sudah bisa berdebat panjang itu ya, bisa menjadi polemik tersendiri ya. Ada orang bahkan mengatakan kalau kita menerjemahkan Al-Qur'an itu kita nanti bisa kafir gitu ya, dan lain sebagainya. Perdebatan itu terjadi ya, tapi setelah beberapa puluh tahun berselang ya, akhirnya kebijakan untuk menerjemahkan Al-Qur'an itu kepentingannya untuk dakwah, supaya umat Islam itu tahu makna dari Al-Qur'an, tahu kandungannya, setidaknya bisa membaca artinya saja. Ya, apabila tafsirnya nanti bisa mengaji lebih lanjut gitu ya. Kemudian juga buku-buku agama ya itu mulai didatangkan dari Timur Tengah ya, mulai karena kebutuhannya juga. Nah, dan salah satu pesan penting Bung Karno ya dalam tulisannya Muhaimin Abdul Ghafur tentang Saifuddin Zuhri itu, dia mengatakan bahwa Bung Karno itu berpesan ya supaya, jadi Bung Karno ini ya itu pada masa tahun 62, pada masa dia melaksanakan demokrasi terpimpinnya itu kan, orang mengatakan Bung Karno ini sudah menjadi diktator ya, orang sudah menjadi sewenang-wenang dan lain sebagainya. Tapi Bung Karno itu mengatakan bahwa dia menjadikan agama itu sebagai apa? Unsur mutlak dalam nation building. Gitu ya. Artinya apa tuh? Nation building itu artinya apa? Pembangunan bangsa. Gitu ya. Jadi Bung Karno itu peduli dengan agama itu. Ya. Jadi Bung Karno itu ya, dia memberikan amanah kepada Saifuddin Zuhri, kamu jadi Menteri Agama, tugasmu itu adalah menjadikan agama itu sebagai unsur mutlak nation building ya. Jadi unsur yang mutlak itu apa? Nggak bisa diganggu gugat. Jadi bagi Bung Karno ya, pembangunan bangsa itu bukan hanya sekedar gedung-gedung bertingkat pencakar langit saja ya. Jadi bagi Bung Karno itu yang dibangun itu jiwa bangsanya terlebih dahulu, jiwa orang-orangnya, jiwa manusianya. Dan itu dipercayakan kepada Menteri Agama pada waktu itu ya, pada Saifuddin Zuhri. Ya. Nah, sehingga kemudian Saifuddin Zuhri melaksanakannya itu melalui apa? Melalui IAIN. Gitu ya. Nah, jadi IAIN ini mungkin sudah disahkan Bung Karno itu tahun 60-an, tahun 60 awal. Ya. Nah, baru kemudian secara masif tahun 62 itu mulai digalakan besar-besaran. Hampir di beberapa provinsi, terutama di provinsi Jawa dan Sumatera itu sudah mulai ada yang namanya IAIN ya, IAIN. Dan nama sematan-sematan IAIN-nya itu disesuaikan dengan nama pahlawannya ya. Kalau di Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga ya, kalau di Jakarta IAIN Sunan Gunung Jati. Betul. Syarif Hidayatullah ya. Syarif Hidayatullah, kemudian Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, sama saja itu ya. Kalau di Bandung ya UIN Sunan Gunung Jati, kemudian di Surabaya UIN Sunan Ampel, IAIN Sunan Ampel ya, dan lain sebagainya, digalakan besar-besaran. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ini salah satu bentuk untuk membangun, untuk mengoperasionalisasi tesis agama sebagai unsur mutlak nation building. Nah, itu keren banget itu ya. Jadi istilah-istilah seperti itu kan sebetulnya sekarang sudah sangat jarang sekali ya, meskipun sudah sangat cair gitu ya. Tapi pada waktu itu keren betul itu. Ya, dia mempertimbangkan terutama Islam ya. Makanya kemudian dan menariknya statementnya Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu kan, dia mengatakan bahwa karena dia pertama-tama dia adalah seorang muslim, kedua dia adalah seorang menteri agama, gitu ya.
Artinya dia menjalankan amanah itu udah atas nilai dan etika moral sebagai seorang muslim. Ya. Dan dia melaksanakan pembangunan nation building tadi, ya, pembangunan bangsa itu berdasarkan amanah dia sebagai seorang muslim. Gitu ya. Nah, jadi IAIN ini sebetulnya kalau kita melihat dasarnya itu kan sebenarnya merupakan perjuangan dari para kiai, para ulama gitu ya, untuk melahirkan manusia yang dapat menjadi pembangun bangsa. Gitu. Jangan dilupakan itu. Ya, kemudian juga karena pada waktu itu kan tensi umat Islam dengan Partai Komunis Indonesia sedang kuat-kuatnya, terutama dengan pemimpin PKI pada waktu itu namanya siapa? Hah? Siapa? Aga bukan, Aidit. Ya, jangan nunjuk temennya. Ya, namanya DN Aidit ya, Dipa Nusantara Aidit itu ya. Nah, ini menarik itu, ya. Jadi Soekarno itu dia itu kalau teori-teori sejarah itu kan ada juga di dalam tahun 1960 sampai 65 itu Soekarno memanfaatkan segitiga kekuasaan antara tentara dan juga Partai Komunis. Ya, jadi dua-duanya nggak boleh kuat, nggak boleh lebih kuat daripada dia. Ya, komunis itu harus ditekan dengan tentara, sedangkan tentara itu harus ditekan juga dengan pengaruh Partai Komunis. Tapi sebetulnya kita mendapati satu variabel baru yakni Islam, ya, yang tidak diperhitungkan. Ya, jadi Islam ini menjadi kekuatan tersendiri yang bisa mengimbangi juga pengaruh PKI maupun pengaruh-pengaruh yang ada dari luar. Ya. Nah, makanya kemudian pada waktu itu sering kali geger banyak sekali peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh PKI. Ya, kalau Muhaimin Hakim mencatatnya ada peristiwa Masjid Bangkuning di Surabaya, di mana pemuda-pemuda rakyat itu mengotori masjid, menginjak-injak masjid, tapi akhirnya kemudian bisa dicegah oleh pemuda-pemuda Islam atau remaja masjid yang ada di sekitar itu. Ya, sehingga kemudian dari situlah muncul undang-undang yang penodaan agama, ya. Jadi orang kalau melakukan penodaan agama, simbol-simbol agama itu nanti bisa dipenjara, gitu, untuk penjara, gitu ya. Satu kasus menarik itu yang dicatat itu tentang propaganda daging tikus. Nah, gitu ya. Ini kisah yang sangat populer ya, tapi santri mungkin juga banyak yang belum mengenal. Jadi daging tikus pada waktu itu kan, tikus itu sampai sekarang kan menjadi simbol koruptor gitu ya. Nah, tapi dulu PKI menggunakan simbol tikus itu bukan hanya untuk simbol koruptor saja, tapi juga simbol protes bahwa rakyat itu nggak bisa makan daging, gitu kan. Nah, tambah lagi karena simbolnya tikus, maka dia akhirnya menghina syariat Islam, gitu ya. Sehingga satu peristiwa yang menarik itu dalam sidang DPA itu diceritakan ketika Saifuddin Zuhri itu duduk berdekatan dengan Aidit, ya. Aidit kemudian pengen menyindir Saifuddin Zuhri itu ya. Anggota rapat tolong tanyakan orang di sebelah saya ini yang Menteri Agama, bagaimana hukum makan daging tikus gitu katanya. Nah, itu kan. Nah, orang-orang ya senyum-senyum gitu kan. Adit orang-orang tahu Adit ini mau menghina gitu kan. Karena tahu ya Islam itu betul-betul menganggap tikus itu binatang yang menjijikan dan menjadi nggak boleh dimakan ya. Nah, kemudian apa jawaban Saifuddin Zuhri? Ya, nah, tolong bilang ini sama orang yang ada di kiri saya ini, ya. Nah, orang komunis makanya kiri saya gitu kan. Ya, Saifuddin Zuhri bilang, saya ini sedang berjuang agar rakyat itu bisa makan ayam goreng gitu kan. Jadi jangan dipropagandakan makan daging tikus. Nah, akhirnya kemudian semuanya tertawa. Itu salah satu bentuk-bentuk bagaimana Saifuddin Zuhri itu melawan propaganda Partai Komunis pada waktu itu ya. Nah, jadi kan salah satu-satunya jagoan yang masih tersisa kira-kira seperti itu yang ada di pemerintahan itu orang Muhammadiyah dan juga orang NU pada waktu itu. Orang-orang Masyumi secara politik sudah disingkirkan. Ya. Nah, dan Saifuddin Zuhri juga berjuang ya agar pada waktu itu ada organisasi besar namanya Himpunan Mahasiswa Islam itu agar tidak dibubarkan. Padahal Himpunan Mahasiswa Islam ini orang-orang Masyumi juga, para pemuda juga. Ya, dan banyak terpengaruh dengan agitasi-agitasi yang dilakukan oleh PKI. Itu ya. Nah, itu sekitar bagaimana nah satu lagi sebetulnya ya. Jadi Bung Karno itu dulu pernah meminta pendapat sama Saifuddin Zuhri itu ya.
bagaimana jika saya mendirikan gereja di istana gitu ya. Jadi Bung Karno itu kan supaya adil gitu ya. Ada masjid di istana, harus ada gereja juga. Kira-kira jawabannya Saifuddin Zuhri apa? Ya. Kira-kira apa? Oh ya nggak apa-apa Bung Karno ya, berdirikanlah gereja gitu. Tidak, jawabannya secara diplomatis sekali ya. Jadi ketika ditanya ya Bung Karno itu kan ada yang membisikkan itu, dulu Nabi itu pernah mempersilahkan seorang Nasrani bersembahyang di masjid. Nah, itu riwayatnya kata Saifuddin Zuhri saya belum pernah membaca riwayat itu gitu ya. Ya mungkin riwayatnya jarang, tidak terkenal gitu ya. Tapi jawaban Saifuddin Zuhri begini ya. Zaman Belanda ya, pemerintah kolonial Belanda itu bangun gereja di samping kiri. Ya kan? Samping kiri kantor pemerintahannya. Tapi nggak bangun masjid. Gitu kan? Nah, begitu juga di Vatikan itu ada orang Islam juga, orang Muslim juga. Meskipun jumlahnya nggak banyak, sedikit sekali. Ya, tapi apa kemudian Sri Paus gitu kan? Nah, itu mengizinkan orang-orang Islam ini mendirikan masjid di sana? Enggak juga. Ya, akhirnya Bung Karno bilang apa? Baik, saya tidak mengizinkan ya gereja itu dibangun di samping istana karena istana itu bukan museum. Ya, artinya bukan museum apa ya? Karena kemudian kepentingan untuk membangun gereja pada waktu itu di samping istana tidak terlalu memungkinkan, tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana kiprah dari Saifuddin Zuhri itu menempatkan Islam dalam detak jantung bangsa ya, terutama dalam detak jantung negara. Ya, dalam tulisan-tulisannya misalnya, ini terakhir ini jam berapa? Maaf. Jam 6 ya, sedikit lagi. Ya. Kalau kamu baca sejarah kebangkitan Islam ya, kamu akan melihat itu ya, salah satu argumen Saifuddin Zuhri, argumen penting yang kita pelajari juga, mengapa penyebaran Islam itu sangat masif sekali di Indonesia. Masif bukan hanya di Indonesia, di dunia. Ya. Nah, banyak orang itu mempelajarinya dari segi apa? Oh, dari segi perdagangan, karena perdagangan pada waktu sedang masif-masifnya, makanya kemudian Islam numpang dari perdagangan itu. Tapi enggak. Ya. Dan terlihat betul Saifuddin Zuhri ingin membetulkan citra itu. Ya. Apa katanya? Ya, salah satu yang diberikan jawabannya adalah soal takwa. Ya. Jadi karena takwa inilah ya bisa menjawab pertanyaan mengapa takwa ini kan, mengapa penyebaran Islam di dunia itu sangat masif sekali. Ya, kalau kata-katanya saya bacakan di sini. Islam meletakkan pelaksanaan takwa sebagai landasan paling utama dan paling terdahulu bagi pembinaan karakter manusia. Ya, Islam meletakkan pelaksanaan takwa sebagai landasan paling utama, ya, terdahulu bagi pembinaan karakter atau akhlak manusia. Jadi takwa itu diletakkan terlebih dahulu daripada aspek-aspek yang lainnya. Ya, sebab hanya dengan landasan demikian maka cita-cita menyusun suatu kehidupan yang adil, makmur, damai dan bermartabat akan menjadi kenyataan dan bukan hanya sekedar sloganisme. Ya, kata Saifuddin Zuhri begitu. Itu faktor pertama, ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah faktor dakwah dan tablik. Makanya kemudian dia ini betul-betul merevisi dengan salah satu kata-katanya yang sangat tajam, bahwa meskipun orang-orang Islam terawal itu datang ke Indonesia itu dengan berdagang, tapi dapat kita katakan di sini mereka itu tujuan utamanya adalah berdakwah sambil berdagang, gitu kan? Nah, ini sudah sangat kenal sekali, ya kan? Ya belajar SPHI kelas 1, kelas 2 Shaolin pasti sudah mengenal ini, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian membuat Saifuddin Zuhri itu membela posisi Islam dalam kedudukan Majapahit misalnya, ya. Nah, jadi sama seperti Hamka ini juga menjelaskan bahwa Majapahit itu hancur bukan karena Islam, ya. Saifuddin Zuhri juga begitu. Salah satu yang penting dalam ungkapannya adalah Majapahit itu hancur karena kehilangan kendali spiritualnya. Sehingga disitulah Islam itu datang, ya, membenahi kendali spiritual negara, ya, di Demak terutama, ya. Nah, sehinggalah kemudian Islam itu dapat berpengaruh penting dalam kehidupan berbangsa pada waktu itu.
dan hingga pada waktu sekarang. Jadi Saifuddin Zuhri ini dia memperlihatkan sejarah itu bukan hanya sekedar kita harus mengembalikan spiritnya para wali terdahulu di zaman ini, bukan hanya seperti itu. Tapi dia memperkenalkan bahwa setiap tokoh ulama itu orang-orang Islam di setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing. Ya. Tantangan kita hari ini itu juga berbeda, ya, tapi juga sama, ya. Nah, sehingga kemudian kita harus secara kreatif menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Nah, itulah kemudian mengapa Saifuddin Zuhri ini menjadi salah satu tokoh yang seperti yang tadi dilihat pertama, ya, dia menjaga memori kolektif umat Islam terhadap sejarahnya dan dia juga mencitrakan citra kebudayaan umat Islam, ya, baik itu dari latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, ya, latar belakang karir perjuangannya maupun latar belakang pemikirannya yang dia tulis dalam banyak bukunya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ahda atas pemaparan materinya. Panitia, ada sisi pertanyaan? Ya, bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk mengangkat tangannya dan berdiri. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi penanya dibatasi hanya satu orang saja ya. Ya, silahkan baik Ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya. Ada? Ya, kalau nggak ada, sebelum ditutup, saya ingin menyimpulkan terlebih dahulu beberapa poin yang disampaikan dari pemaparan materi tadi. Yang pertama, terkait pesantren sendiri. Hari ini kita melihat kalau pesantren dan santri santri gitu ya, secara umum itu sering dianggap sebelah mata gitu sama orang-orang luar gitu. Santri cuma belajar ilmu agama doang gitu kan, kolot segala macam. Tapi dari Kiai Saifuddin Zuhri ini kita bisa belajar banyak hal gitu, terutama terkait bahwa seorang santri itu tidak kemudian mengharuskan seorang santri itu tidak kemudian menjadi kolot atau cupat gitu pemikirannya, cuma terbatas di ilmu-ilmu agama aja. Tadi beliau juga kemudian berkiprah dalam bidang politik, sejarah segala macam dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah santri itu adalah soal jiwa dan status diri, bukan sosial. Jadi siapapun kita, mau nanti di masa depan ada yang menjadi dokter, jadi insinyur dan segala macam, tapi tetaplah memiliki jiwa santri yang memberikan kemanfaatan bukan hanya bagi agama tapi juga bagi bangsa kita. Dan tadi saya juga cukup kagum ya dengan beliau yang di usia 18 tahun gitu kan bisa memimpin media massa gitu. Dan juga begitu banyak ya karya-karya beliau yang beliau tulis selama hidupnya. Mungkin nih Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini akan menggeser dominasinya Tan Malaka nih di rak buku saya, di koleksi buku saya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.